Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang membuatmu tahu tentang hari kiamat? Kamu nggak ngerti tentang hari kiamat. Jumlah hari-harinya pun kamu tidak paham. Oleh sebab itu, setiap Al-Quran menggunakan kata adra, pasti manusia tidak tahu apa hakikat yang ditanya itu sebelum diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang menebak-nebak tentang Lailatul Qadar berdasarkan akalnya, pasti keliru. Kalau selama ini dia malas untuk bekerja, dia anggap bekerja itu sebagai beban hidup, tapi dia sadar belakangan bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab dan perintah Allah, maka dia rajin, dia dapat Lailatul Qadar. Udah saudara, asalkan saudara merasa bergeser sejak Ramadan ini dari yang buruk kepada yang baik sampai 11 bulan ke depan, dapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. Qala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita haturkan alhamdulillah. Kembali kita aturkan alhamdulillah. Kembali kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak bosan-bosannya khotib mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtisalu 'anil awamir wajtinabun nawahid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita lihat pandangan Al-Qur'an terkait satu fenomena yang terjadi di bulan Ramadan yang disebut Al-Qur'an dengan istilah Lailatul Qadar. Ada kekeliruan di masyarakat kita, kurang cerdas membedakan antara religiusitas dengan spiritualitas. Dua-duanya adalah kontak batin manusia ketika dia ingin berhubungan dengan sesuatu yang gaib atau yang lebih kuat yang ada di luar dirinya. Tapi berbeda, religiusitas artinya ritual yang dilakukan tapi berdasarkan agama. Spiritualitas bisa jadi berdasarkan agama, bisa jadi berdasarkan bisikan batin. Dan itu bisa sesat. Ada orang yang mengatakan, kalau Anda ingin mendekati Tuhan, tapi hanya berdasarkan spiritualitas, tidak mengerti religiusitas ataupun keagamaan, bisa jadi Anda adalah orang gila yang merasa alim. Itu pentingnya dalil dalam beragama, baik dari Al-Quran maupun hadis, maupun ijma' maupun qiyas, maupun qaulus sahabi atau syar'u man qablana. Tanpa dalil, orang bisa dibisiki, dia merasa dia sudah beragama, padahal dia cuma berspiritualitas. Nampaknya saudara-saudara, di dalam memahami Lailatul Qadar, terjadi juga itu terhadap umat Islam. Mereka banyak percaya dengan khurafat yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ada yang memahaminya macam-macam. Berakar dari tradisi, bersumber dari kebiasaan, ataupun datang dari orang tua mereka yang juga tidak membaca kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang makna hakikat Lailatul Qadar. Sebab itu saudara, tidak ada rujukan yang paling bagus kecuali Al-Quran. Biarpun tidak cocok dengan adat budaya kita, tidak cocok dengan thaqafah, tidak cocok dengan culture, tapi apa kata Al-Quran, itulah yang harus diikuti. Itu namanya religiusitas.
berdasarkan asas agama. Dia katakan dalam Al-Quran untuk mendefinisikan Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hai Muhammad, ingat-ingat, sampaikan juga kepada manusia, kami menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu diduga keras oleh banyak ulama terjadi di bulan Ramadan. Terlepas dari banyaknya pendapat kapan dia datang. Ada yang menduga di 10 akhir dari bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan bersamaan dengan turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudara, soal waktu tidak terlalu penting dalam Al-Quran, tapi yang dia cari adalah makna. Apa itu sebenarnya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hai manusia yang sekarang hidup di era teknologi digital, yang setiap hari kamu mudah mengakses informasi, ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang membuatmu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Bisa enggak ChatGPT tahu tentang Lailatul Qadar? Bisa enggak alat-alat canggih mesin pencari informasi tahu tentang hakikat Lailatul Qadar? Kata Al-Quran, adra. Setiap Al-Quran menggunakan kata adra, bukan yuduri. Artinya tidak mungkin manusia mengetahui yang ditanya itu kecuali diinformasikan oleh Al-Quran ataupun hadis. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia sebut, wa ma adraka mat-tariq. Apa yang membuatmu tahu tentang hakikat bintang? Kamu tidak tahu. Karena yang kamu nampak cahayanya hari ini, bintangnya bisa jadi sudah mati ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Kamu tidak tahu tentang hakikat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang membuatmu tahu tentang hari kiamat? Kamu nggak ngerti tentang hari kiamat. Jumlah hari-harinya pun kamu tidak paham. Oleh sebab itu, setiap Al-Quran menggunakan kata adra, pasti manusia tidak tahu apa hakikat yang ditanya itu sebelum diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang menebak-nebak tentang Lailatul Qadar berdasarkan akalnya, pasti keliru. Karena Al-Quran menggunakan istilah adra, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Baru dia kasih tahu kita sedikit tentang makna itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hei manusia, ku beritahu kamu sedikit tentang hakikatnya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kamu hitung dalam hitungan tahun, bisa jadi kurang lebih 82 atau 83 tahun. Biasanya umur wahai manusia sedikit yang sampai ke angka itu. Artinya, kalau kamu dapat Lailatul Qadar, berarti hidupmu baik di dunia dan juga baik di akhirat. Karena usia 83 biasanya sudah melampaui umur manusia yang hidup saat sekarang. Jadi saudara-saudara, dia kasih tahu kita sedikit. Dia beritahu kita, dia informasikan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada malam. Malam yang satu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 82 ataupun 83 tahun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menggeluti bidang bahasa, yang mengaitkannya dengan Al-Quran, setelah melihat informasi Al-Quran itu, berusaha mencari-cari apa sebenarnya ini. Apa sebenarnya Lailatul Qadar yang diperkenalkan Al-Quran itu? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan beberapa makna. Dia sebut makna Al-Qadar adalah takdir, artinya adalah penetapan.
Makna Al-Qadar adalah takdir, artinya penetapan. Lailatul Qadar artinya malam penetapan. Maksudnya, ketika malam itu turun Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah sekaligus, bukan ke dunia yang kurang lebih 22 tahun itu. Ketika Al-Quran turun, ditetapkan perjalanan hidup manusia. Sekali lagi, ketika Al-Quran turun, ditetapkan ataupun ditakdirkan perjalanan hidup manusia. Sebelum Al-Quran turun, manusia tidak tetap tujuannya. Banyak kedurhakaan di bumi, baik di Mekah tempat turunnya Nabi, maupun di Persia, maupun di tempat-tempat lain. Dunia sedang menunggu kehadiran seorang Rasul. Biarpun Al-Qurannya belum turun ke beliau, tapi pada saat itu sudah menjadi takdir, ditetapkan perjalanan hidup manusia. Bisa juga, kata para ahli tafsir, ditetapkan perjalanan hidup seseorang. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar berubah hidupnya sejak dia dapat itu sampai terbit fajar kematiannya nanti. Jadi maknanya penetapan itu bisa dua. Bisa jadi untuk masyarakat luas, bisa jadi juga untuk perorangan. Ini makna yang pertama. Al-Qurtubi juga melanjutkan. Dia sebut, makna Al-Qadar artinya adalah wa ma qadarullaha haqqa qadari, artinya adalah mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadari, kata Al-Quran, malam yang mulia. Mulia artinya malam yang dibutuhkan. Mulia artinya kalau tidak ada dia kurang sempurna. Mulia artinya kalau dia ada, masalah bisa jadi diselesaikan. Itu artinya mulia. Malam itu malam yang mulia. Kenapa dia mulia? Sangat dibutuhkan. Karena sudahlah dia malam yang mulia, turun pula Al-Quran di malam itu, sehingga bertambah-tambah kemuliaannya. Al-Quran disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemuliaan Al-Quran itu dialah adalah Al-Furqan. Dia pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Manusia yang sering hidup di lingkungan yang buruk, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia yang sering melanggar lampu merah, dia anggap itu kebaikan. Karena manusia ini, setiap keburukan yang dilakukannya terbiasa, dia anggap itu sebuah kebaikan. Dan kebaikan yang jarang dilakukannya, dia anggap itu sebagai keburukan. Di malam itu, turun Al-Furqan, pembeda. Manusia tidak boleh menyerahkan dirinya kepada bisikan-bisikan batinnya. Karena bisikan batinnya bisa jadi spiritualitas, bukan religiusitas. Oleh sebab itu, saudara, malam itu disebut dengan malam yang mulia. Karena di situ turun Al-Quran sebagai Al-Furqan. Yang ketiga, maknanya adalah sempit. Makna Al-Qadar, Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Dalam Al-Quran disebut wa man qudira alaihi rizquh. Qudir di situ artinya sempit. Atau Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yaqdir artinya sempit. Kenapa disebut sempit? Jawabannya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malam itu malaikat dan ruh. Ar-ruh adalah Jibril alaihissalam. Karena banyaknya malaikat yang turun, malam itu menjadi sempit. Sempit yang dimaksud bersifat fisikis, bukan bersentuhan dengan kita. Mirip seperti tubuh jin yang berbeda dengan manusia, tapi mereka turun ke bumi. Saudara-saudara, paling tidak Lailatul Qadar itu maknanya adalah dua. Yang pertama, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang kedua, dia adalah malam penetapan. Yang ketiga, maknanya adalah malam yang mulia. Dan yang keempat, maknanya adalah malam yang sempit. Paling tidak begitu informasi Al-Quran. Baru jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar? Benar nggak seperti yang kita duga selama ini? Dia dapat A, B, C, D.
Dia memperoleh ini, memperoleh itu. Dia sebut itu Lailatul Qadar. Kata para ahli tafsir, cirinya ada dua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ciri yang pertama, turun kepada dia malaikat. Tugas malaikat itu salah satunya selalu membisikkan manusia untuk melakukan yang baik. Sekali lagi, tugas malaikat itu salah satunya selalu membisikkan manusia kepada yang baik. Berarti orang yang mendapat Lailatul Qadar, ciri pertamanya hidupnya selalu mengarah kepada yang baik. Sekali lagi, hidupnya selalu mengarah kepada yang baik. Itu orang yang mendapat Lailatul Qadar. Karena di situ ada bisikan-bisikan malaikat yang dia dengar. Tanazzalul malaikatu warruh. Kalau selama ini dia masih suka berjalan sambil pakai celana pendek, setelah dapat Lailatul Qadar, dia tutup aurat, dapat Lailatul Qadar. Kalau selama ini dia malas-malasan, tidak sholat subuh, mencari nafkah malas, setiap hari marah-marah kepada istri, tiba-tiba dia berubah, dapat Lailatul Qadar. Karena dia mendengarkan bisikan malaikat. Kalau selama ini dia malas untuk bekerja, dia anggap bekerja itu sebagai beban hidup, tapi dia sadar belakangan bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab dan perintah Allah, maka dia rajin, dia dapat Lailatul Qadar. Udah saudara, asalkan saudara merasa bergeser sejak Ramadan ini dari yang buruk kepada yang baik sampai 11 bulan ke depan, dapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Ciri yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia hidup dalam kedamaian. Dia hidup dalam kedamaian. Damainya bisa pasif, tidak mengganggu orang, ataupun damai aktif, dia membantu orang. Kalau tidak bisa membantu orang, jangan mengganggu orang, dapat Lailatul Qadar. Al-muslimu man salimal muslimun salim. Salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Bahwa orang muslim yang mendapat Lailatul Qadar itu selamat orang dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Jadi, kalau selama ini saudara-saudara, kita masih mau didikte-dikte sosial, masih kita ucapkan kalimat, kalau dia baik sama aku akan baik, kalau dia jahat, aku lebih jahat. Tidak dapat Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar, dia didikte-dikte oleh religiusitas, didikte oleh Tuhan, bukan didikte oleh manusia, karena dia adalah makhluk yang salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan nanti dia akan masuk ke negeri selamat, keselamatan yang disebut dalam Al-Quran, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mari kita kunci pikiran kita. Jangan kemana-mana dalam memahami Lailatul Qadar, karena biasanya masyarakat di negeri kita ini sangat suka dengan khurafat, suka cerita-cerita yang goib yang tidak punya dasar. Karena memang dulu nenek moyang kita hidup dalam suasana animisme dan dinamisme, yang percaya kepada roh-roh, kekuatan gaib, kekuatan batin, ilmu hitam, dan lain-lain. Al-Quran meluruskan itu semua, makanya dia disebut dengan Al-Furqan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, makna Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau saudara mendapatkan itu, insya Allah baik selama di dunia dan baik nanti di akhirat, masuk ke dalam Darus Salam ataupun ke dalam surga. Lailatul Qadar bisa juga bermakna dia adalah malam penetapan. Kalau saudara mendapatkan itu, ditetapkan perjalanan hidup ke depan yang lebih baik. Disebut juga dengan malam kemuliaan. Kalau saudara mendapatkan itu, saudara akan menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat, bukan menjadi sampah masyarakat. Karena mulia artinya adalah dibutuhkan. Perlu dia hadir setiap ada masalah. Dan makna yang ketiga, malam yang sempit. Kalau saudara mendapatkan ini, maka malaikat akan selalu berbisik kepada saudara bahwa ini kebaikan, itu keburukan. Setiap tertarik kepada kebaikan, dapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.